Apa? Apa? Oh, sekolah. Sekolah sebelah ya? Ulang. Bu, gawat bu. Sekolah sebelah kesurupan massal. Hah? Ampun, Meng. Demi apa? Kok bisa, Meng? Demi Allah, Bu. Maksudnya kalau kita lagi ngomongin kayak gini nih, dia dengar atau enggak? Sebenarnya dia jauh lebih mendengar ketika kita ngomong dalam hati. Kalau kita ada niat untuk, katakanlah niat buruk kayak misalnya bunuh diri, membunuh orang, menusuk orang, itu akan ada dorongan jauh lebih negatif ketika kita berencana dalam hati. Karena nggak mungkin kan kita omongin langsung gitu kayak, mau bunuh diri nih gue. Iya. Aduh. Itu. Yang si ini kan yang dibahas, bukan yang nah ini mau langsung buka-bukaan aja. Jadi gimana nih? Kok ibu Asyil ikut emosi? Oh enggak, biasa aja ya. Jadi zaman dulu mungkin ya, aku juga nggak ngerti, tapi mungkin orang-orang Belanda itu punya tingkat kedudukan yang jauh banget di atas dari pribumi. Mereka mendapatkan fasilitas tuh yang kayak Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Kalian lagi pada happy banget ya hari ini ya. Tidurnya aman, cukup. bohong ibu. Kemarin saya lihat Bohong story ya. WhatsAppnya Agoy abis party. Oh, Aduh ketahuan. emang Bu Guru boleh punya murid WhatsAppnya gitu ya? Agoy ketua kelas di sini. Ibu. Gimana sih? Ayo kumpulin dulu ya PR-nya yuk. Mana PR-nya? Mana yang PR-nya? kemarin? Yang kemarin. Yang saya suruh nyari 1 juta followers. Iya. Itu sekarang. Oh, PR-nya ya. Saya ini masih 12.000 kalau nggak salah. Tapi Oh, murid kita 1 juga juta. udah ada yang 1 M di sini followersnya. Biarin, dia emang agak muslimah gitu ya. Anaknya kalem banget gak sih? Bener. Untuk sekarang kita kalem dulu ya. Oh iya, oke. Komeng, kamu mau telat ya? Bu. Apa? Udah. Apa? Bu. Kenapa? Apa? Apa? Oh, sekolah. Sekolah sebelah ya? Ulang. Bu, gawat bu. Sekolah sebelah kesurupan massal. Hah? Ampun, Meng. Demi apa? Kok bisa, Meng? Demi Allah, Bu. Gimana contohnya? Kita harus apa, Meng? 200 orang kesurupan massal. Kok anak Saya punya ide. Ya, masuk. Cepet banget ya bridging-nya. Ini cepet banget, Boy. Nah, ini siapa, saya bawa Siapa? apa? Meng, ini belakang. Ya lagi narik Nah. ini anak ayam yang bener dong. Kan? Dulu cantik. Saya bawa solusinya. Ini adalah orang yang ahli dalam kesurupan. Yang benar Kak Meng. Ahli dalam. Kesurupan, Mbak. Bu. Jadi mbaknya setiap hari kesurupan? Enggak dong. Kalau Dia bisa itu. menyembuhkan orang kesurupan. Tapi kan ada kesurupan di sekolah sebelah, Meng. Takutnya ngerembet ke kita kan. Nah, Soalnya Bu Guru kenapa? Kenapa saya dibawa di sini? Soalnya tadi saya ngeliat salah satu murid ibu ada yang ketempelan. Takut beneran. Iya bener-bener ketempelan. Pokoknya makhluknya tuh botak, terus gede, terus kayak apanya yang Palanya ya, Bu, palanya ya gede ya. Oh iya. itu kayaknya ketempelan. Saya ketempelan. Iya. Kamu yang nempelin komen. Kamu yang nempelin orang ya? Tapi berarti ibu tuh ahlinya di kayak gini-gini ya, kalau dari yang Komeng bilang ya. Iya, kalau tentang perhantuan sih insya Allah saya udah hatam ya. Oh, ada ya orang hatam dalam perempuan ya. Saya baru pertama kali Ibu, kalau misalnya saya mau nyari kunci yang hilang atau itu bisa nggak Bu Ibu kayak? Nah, itu ibu guru apa netizen saya? Hilang aja saya. Bu, kalau saya mau nanya, pacar saya udah 3 hari nggak balas chat saya. Kira-kira Ini tentang kesurupan. Oh enggak, Sorry, kan bisa mana ya. tahu bisa kesana sana Yang lebih bahaya lagi. Apa? Duduk dulu saya. bener kok Meg. Boleh duduk dulu. Tapi Meg. Bu, saya mau nanya deh, kesurupan masalah itu tuh karena kenapa sih? Jadi sebenarnya yang Bu, kejadian bentar, Bu. apa lagi? Apa? Baca skrip dulu, kenalin dulu kenapa? Iya, bentar kalian kenal ya? Bener ya, soalnya kan
aku anak ya itu. Apa Bu? Ya emang aku harus misterius gitu di sini. Oke. Iya, memang pesonanya misterius ya. Pesonanya misterius ya. Ahli kesurupan ya, Bu? Enggak dong, tadi udah enggak ahli kesurupan, ahli menyembuhkan orang-orang yang ketempelan kayak teman kamu. Oh, Emang kalau ketempelan sama kesurupan berarti beda? Nggak Bu? usah. Beda. beda ya. Nah oke Bu, boleh dong dijawab kenapa kesurupan massal tuh bisa terjadi? Awal tuh gimana? Kenapa? Oke, jadi sebenarnya kenapa kesurupan massal itu bisa terjadi? Kesurupan dan kerasukan dan juga ketempelan itu beda. Jadi beda kalau ya? kesurupan itu sebenarnya lebih ke hawa yang ditimbulkan sama makhluk yang ada di sekitar kita. Kitanya masih sadar nih, kayak misalnya Ibu Asyal masih sadar kalau ini aku tuh Asyal, tapi bawaannya kok tiba-tiba aku pengen nangis ya, kok aku pengen teriak, pengen ketawa, itu tuh kesurupan. Tapi kalau kerasukan itu kita nggak sadar apapun, jadi secara fisik kita nggak bisa handle gitu. Kita bisa ngelakuin hal-hal yang serem, kayak misalnya teman kamu tadi aku lihat makan beling ya kan, Pantes. manjat pohon dikit. Saya lebih ke miskin ya. Emang duit jajannya nggak ada aja Bu kalau teman saya. Iya, muridnya ya. Oh ya murid saya. Gak boleh gitu dong. Soalnya seumuran ya Bu ya. Oh enggak dong, tuan dia. Oh dia boleh dilanjut dia veter. Iya, Dia iya. nih veter nih. Iya, jadi kalau kerasukan tuh kita bisa nggak sadar sama apa yang kita lakuin. Black out gitu ya. Iya, tapi kalau ketempelan itu mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang di luar dari nalar orang atau logika, tapi kita ngerasa nggak enak di badan. Nah, kesurupan massal itu bisa kejadian karena misalnya yang satu orang kerasukan, tapi yang lain tuh udah ngebayangin hal-hal serem. Misalnya nih, kayak kita ngelihat salah satu murid ibu di sini ada yang kesurupan kuntilanak. Nggak seinsan itu, sorry. Sorry, nggak seinsan itu. Gak secepat itu. Katanya nggak seinsan itu. begitu Iya, ya, kayak katanya. gitu, iya jangan. Itu cuma ada di YouTube Biasanya kalau lain. kayak gitu pulangnya diikutin nggak sih, Bu? Kalau bercanda kayak gitu? Bisa sih, tapi biasanya kan. Ayo lu, Beb. Langsung ya. Enggak, tapi kalau misalnya satu orang ada yang kerasukan, yang lainnya tuh kayak takut kan pasti. Iya, Misalnya iya. dia kerasukan, terus temen di sampingnya takut. Nah itu dia bisa ngalamin Hawanya hal-hal, ya? iya, hawanya itu. Jadi ikut mau nangis, mau itu, dan akhirnya orang-orang jadi menganggap itu sebagai kesurupan massal. Oh kalau berarti kalau saya malam-malam di rumah suka tiba-tiba overthink nangis sendiri itu kayak saya overthink gitu, kenapa Enggak live sih, saya kalau hari ini itu- dikit itu tuh berarti saya kesurupan ya Bu ya? Lebih ke sakit Maaf jiwa. ya. Maaf, kayaknya kalau itu ibu rapuh aja nggak? Oh rapuh. Sabar ya Bu. Dilihat-lihat nih Risti ini jago banget ya, udah ngerti Bener, banget ya. bener. Ada sebutannya tuh kalau nggak salah indigo. Nah indigo tuh itu Betul. sebutan untuk apa sih Bu? Sebenarnya macem-macemnya apa aja tahu? Jadi sebenarnya indigo itu baru ada dan muncul kata-kata indigo tuh mungkin akhir-akhir ini kali ya, pada saat Gen Z dan anak-anak milenial mulai dikenal di era medsos. Oke. Kalau zaman dulu tuh orang-orang mungkin nyebutnya kayak indra keenam atau kepekaan aja. Oh bener, Indra Iya. keenam. Udah lama banget gak denger Indra keenam. Coba kita tanya murid ibu, indra keenam masing-masing indra tuh ada indra apa aja? Coba. Ayo, Udah nggak lulus, pengecat. udah nggak lulus 6 tahun, masa masih nggak bisa juga jawab kayak gitu? Iya, iya. Ayo, mecah, mecah. Sampai jawab Indra Ken saya pukul ya. Sampai jawab pintar bukti saya pukul juga ya. Ayo. Indra Birawak. Ayo Indra apa aja coba tuh? Indra pengecap satu. Iya. Peraba. Terus apa? Berarti 2, 6. Minta bantuan. Enggak, saya emang tolol, Bu. Tahu kan alasan gak lulus kenapa Iya, kan? tapi kalau zaman dulu tuh mungkin disebutnya lebih ke indra keenam. Oh, Mungkin indra keenam. ibaratnya kayak gaulnya anak-anak sekarang nyebutnya kayak indigo. Tapi itu lebih ke orang-orang yang memiliki kepekaan di luar dari orang batas normal. Oke. Kayak gitu, Bu. Nah kamu sejak kapan kalau misalnya kamu nyadar kayak kayaknya aku peka deh, kayaknya aku ada indra keenam atau indigo itu Oke. deh. Kalau sejak kapan sadarnya mungkin pas SD ya. SD tuh aku SD. baru sadar kalau mereka tuh sebenarnya hantu. Karena dari dulu kecil aku tuh mainnya lebih sering sama hantu. Bentar, Bu. Merinding nih. Oh Sama enggak, itu lo, Bu. kayaknya karena kedinginan. Ibu tolol. Iya kan. Seringnya main sama hantu, gimana tuh? Bisa diceritain satu gak Bu? Kayak hantunya tuh siapa apa gimana gitu? Kalau dulu tuh aku nggak bisa bedain Bu, hantunya tuh hantu kayak gimana. Jadi mungkin kalau hantu lain tuh kan nembus masuk rumah orang tuh nembus dinding. Aku juga lari, pulang-pulang benjol karena kan aku nggak bisa nembus dinding. Oh jadi kamu kecil. mau ikutan nabrak dinding kayak Iya, dia? iya. Jadi banyak banget luka-luka yang aku buat sampai ke luka hati juga. Oh, itu juga hantu memang bisa
menyebabkan buka hati ya Bu ya ceritanya. Itu di luar topik sih Bu kayaknya ya kalau itu ya. Iya, lebih ke jadi dulu itu mungkin aku terbiasa main sama mereka sampai akhirnya nggak bisa bedain kalau mereka itu nggak sama kayak kita. Tapi pas oke. SD karena kebetulan aku tinggalnya di Bangka Belitung, masih di daerah, aku tuh main petak umpet. Jadi main petak umpet terus nanya sama orang belum dijawab, kepalanya tuh putus jatuh ngegelinding di bawah, terus matanya melek. Nah di situ aku sadar kalau enggak ini nggak normal. Gitu. Oh iya. Itu umur berapa Bu? Iya Bu. Kenapa nih? Oh kayak gitu harus gitu ya? Iya Bu, Saya ini emang spesialis. dia tuh nggak bisa kalau gitu kayak aduh bujung pustak gitu kayak deh ya nggak bisa nggak bisa Itu lebih keras. Sorry. terus kayak oh my gosh dia pakai Are you sure? Nah biasanya kayak gitu emang hantu juga suka. malah dituin Langsung ditunjukin Bu bagiannya Bu. Tapi kayak gitu, jadi dulu pas SD kelas 3 lah aku tuh baru sadar kalau mereka itu bukan manusia normal. oke Terus kalau ciri-cirinya orang yang beneran bisa lihat hantu sama enggak tuh gimana sih Bu? Soalnya kan kayak saya tuh banyak yang lihat, teman-teman saya tuh banyak yang caper kayak aku takut banget memang di sini ada fotonya Bu. Oke. Atau kayak yang memang pengen caper aja jadi kayak Gak ada bedanya gitu. gue Iya, ngeliat gitu gue ngerasa. jadi kalian tuh sesama yang punya indra keenam punya radar masing-masing nggak kalau kayak Punya. oh lu bisa lihat juga atau kayak Punya. oh lu Bisa. sensitif Iya. Jadi kalau misalnya ketemu, misalnya kamu juga indigo, aku juga indigo, tanpa kita ngobrol ngejelasin kita seperti apa, udah punya radar itu. Kayak aku tuh bisa tahu kalau oh kamu juga peka ya sama hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ciri-cirinya, karena kebetulan indigo itu kan beda-beda ya. Kayak misalnya aku tuh retrokognisi. Jadi Nah, itu iya, lebih ke betul. orang yang bisa melihat dan membaca kejadian di masa lampau. Jadi misalnya, kenapa kenapa aku nangis Bisa tuh ceritain sama mantan aku nggak? oke Bu lanjut jadi agak sakit. Nanti kita ngobrol di sedih luar ya aduh Jadi kalau misalnya aku datang ke satu tempat, itu aku bisa tahu dulunya tempat itu pernah ada kejadian apa. Terus juga dulu sebelum dibangun tempatnya itu, kenapa ya kok nggak tenang banget ya Mas? iya kenapa sih Mas kok Nggak tenang banget. Celana sempit. aduh ada aja ya capernya ya nah yang kayak gitu-gitu lah Bu yang kita maksud Kalau itu kan caper ya. capernya beneran ya kalau itu ya Kalau Bu, kalau menurut Ibu sekolah ini dulunya rumah sakit bukan terus kuburan. Semua sekolah. Semua sekolah iya gitu ya? semua sekolah rumah sakit ya Enggak sih, tapi daerah ini jujur ya, ini jujur ya. benar Daerah ini kayak gini loh Bu kayak gitu. Takut. Enggak. kalau ini apa Jujur, dulunya daerah ini nggak jauh dari tempat ini karena dulunya ini rawa-rawa, masih banyak daerah yang bisa dibilang banyak banget perairan sekitar sini, entah itu kali, rawa-rawa. Jadi banyaknya sering menjadi tempat pembuangan untuk para dukun. Misalnya nih, aku orang yang ngerti, terus aku ngeliat nih kayak auranya buruk banget tuh. Waduh, Sini jadi ya? harus jadi harus ditarik gitu aura buruknya terus kita buang. Nah, dibuangnya itu emang di daerah sekitaran sekolah ibu. Oh, jadi auranya aja. Iya, dulunya. Kenapa? Gak heran sekarang udah punya murid kayak gini. iya pantas kan buat tinggal lulus nih Bu Pantes. Oh, iya. gitu. Coba-coba dong kita lempar jawaban lempar pertanyaan. kuis dong, jadi kuis ya nih Boleh, kelasnya. pertanyaan. Coba lempar pertanyaan. Murid-murid ada yang mau nanya gak nih? Kak Prisli kan udah sering ketemu berbagai macam hantu dari SD. Nah menurut Kak Prisli itu hantu yang paling serem tuh apa sih? Oke, hantu yang paling serem menurut aku dan paling aku takutin tuh pertama kali tuh pocong. Pocong karena mungkin aku ngelihat di mana orang ada yang dikebumikannya tuh kayak gitu kan kayak ada jelas di depan mata. Tapi setelah aku datang ke beberapa daerah di Indonesia, aku tuh ketemu sama kuntilaki. Kuntilanak. Itu gimana tuh maksudnya? Ntar Nah. kita mikir dulu gimana tuh. Lu bayang nggak? Pendek rambutnya. Enggak dong. Kuntilaki itu gimana? Jadi kenapa dia disebut di daerah waktu itu disebutnya tuh kuntilaki karena dia tuh menyerang alat vital. Pernah dengar nggak kalau ada perempuan hamil? banget. Oh iya, Enggak sungguh. Tuh kan dia tawain.
Gak ketahuan ini kita shock. Enggak, beneran. Karena kalau di daerah tuh masih sering dengar nggak sih ada orang yang hamil tiba-tiba hilang. Iya, tapi Iya, hilang. hilang. Oh, iya. Terus juga ada yang katanya, misalnya nih aku suka sama cowok A, terus cowoknya aku tembak dia nolak. Nah si cowok itu bisa ngerasa kalau alat vitalnya itu tidak ada. Pernah dengar kayak gitu kan? Enggak ya? Bu, kok jadi Bu? Kalau aku taunya tuh misalnya nih orang ini masih perawan terus tiba-tiba tuh kayak ngerasa ada yang Disetubuhi. Iya, disetubuhi. Enggak, kayak kalau gitu. itu biasanya jin. Tapi kalau yang kuntilanak Itu gimana caranya Bu? oh dia ketawa ya Bu yang murid yang satu ini. Iya, itu kan yang saya dengar. Oke, itu kayaknya yang disetubuhi lagi mabuk. Astagfirullahaladzim. Oke Bu, lanjut ya Bu. Kuntilanak itu biasanya ada di daerah yang memang dipercayai dia itu diperalat biasanya sama dukun. Jadi biasa dikasih makan tuh sesajen, darah. Yang kalau misalnya amit-amit ketika dia membutuhkan sesuatu untuk menambah energinya lebih kuat lagi, dia itu bisa menyerang ke yang berbahaya gitu, yang kayak kita lagi hamil atau laki-laki. Makanya disebutnya kuntilaki karena katanya tuh lebih ganas lah Jahat daripada ya. kuntilanak pada umumnya. Nah kadang-kadang tuh bentuknya tuh serem banget karena dia tuh perempuan. Kalau tadi kan dibilangnya rambut pendek, ini dia perempuan, kayak rambutnya panjang tapi kayang, dan lidahnya itu panjang. Itu Abel bukan Bu? Namanya Ebel bukan Bu? Enggak dong, kalau Ebel masih terlalu cantik untuk jadi dia. Tapi ini mukanya serem banget. Serem. Nah itu tuh emang cuma bisa kita temuin tuh di beberapa daerah atau yang memang dukunnya itu masih aktif di daerah itu. Berarti kalau di Jakarta nggak bisa ya? Biasanya nggak. Kamu kan anak madrasah. Ya kalau di Jakarta lebih ke yang pinggiran-pinggiran banget itu, yang masih banyak pohon, yang masih banyak banget dukun yang praktek di sekitarnya itu pasti ada. Spill dukunnya. Nggak ada, nggak usah. Gimana? Bu, mau nanya Bu. Apa tuh? Ini kan kita mulai ada 5. Mbak, kelihatan nggak Bu auranya? Aura kamu ini. Gua jelek. Kan, mau lihat auranya. Iya. Kamu nggak kok kalian gini baik-baik aja, aman-aman aja atau kayaknya Ada yang gitu gitu. gimana? Jadi sebenarnya tuh mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau aura itu kan lebih ke seperti aura itu lebih ke warna yang ada di setiap tubuh manusia. Dan aura itu berubah ketika mood kita juga berubah. Jadi kalau kalian lagi sedih, warna yang ada di wajah kalian itu akan lebih kayak misalnya warna gelap-gelap gitu. Merahnya merah yang gelap, sendu kelihatan. Terus kalau kalian dengan niat yang buruk, jahat, itu bisa hitam pekat. Tapi kalau kalian lagi happy, jatuh cinta, itu juga beda auranya. Pink gitu. Berarti di sini warnanya gimana? Aman-aman aja kok. Aman ya? Karena kalau aura itu dia bisa berubah kapanpun itu ketika kita lagi ngerasa memang ada perbedaan di tubuh kita gitu. Apa sih Om? Iya gitu. Next question. Gue belum mau nanya. Ayo sweet dulu. Apa? Waktu itu Cipau. Ladies first. Lah kan duduknya ladies. Siapa duluan? Sweet. Ebel dulu dah. Iya udah iya. Ebel dulu deh. Bu, segugup bintang. Skin kamu banyak ya? Sebenarnya setan-setan tuh tahu nggak sih kalau kita lagi ngomongin Bu? Maksudnya kalau kita lagi ngomongin kayak gini nih, dia dengar atau enggak? Yes. Sebenarnya dia jauh lebih mendengar ketika kita ngomong dalam hati. Kalau kita ada niat untuk, katakanlah niat buruk kayak bisa bunuh diri, membunuh orang, menusuk orang, itu akan ada dorongan jauh lebih negatif ketika kita berencana dalam hati. Karena nggak mungkin kan kita omongin langsung gitu kayak mau bunuh diri nih gue. Iya. Waduh. Tapi pasti niatnya dalam hati, makanya pasti ada dorongan dari hal-hal negatif untuk melakukan hal itu. Gitu. Tapi kalau kayak gini, mereka nggak terlalu peduli sama apa yang kita bicarain karena mereka tuh punya dimensinya mereka sendiri, mereka punya dunianya mereka sendiri. Gitu. Makasih ya Bu. Lanjut. Sama ya. Jadi mau nanya apa? Okay, so aku kan pernah ke Singapura. Terus what's the difference between like, the ghost in Indonesia sama di luar negeri gitu? Iya. Jadi kebetulan aku juga sering banget ke luar negeri kayak ke Jepang, ke Serbia, ke Eropa itu aku keliling tapi buat nyari hantu. Jadi bukan buat jalan-jalan. Aku datang ke tempat-tempat horor. Iya, aku datang ke sana kayak ke kalau di Jepang itu ada hutan Okigahara. Oh iya itu terkenal banget. Iya, terus di Serbia itu karena dia negara perang,
dulu itu terkenal banget. Itu adalah asal mula di mana orang bisa ketemu sama vampire. Oh. Jadi itu di Serbia. Nah aku tuh datang, Alphard. Itu vampire, vampir, iya. Jadi kalau datang ke sana tuh, aku sih jujur aku nggak takut ya sama hantu di sana. Karena yang pertama mereka ganteng-ganteng, karena boleh. Ayo. Kalau dengan ada kata ganteng mau apapun itu langsung Iya. Iya, karena maksudnya nggak semenyeramkan hantu di Indonesia. Oke. Karena mereka itu memang dengan bentuknya mereka paling ya keadaannya mungkin ada yang dengan luka. Terus juga nggak sempurnanya ya sama aja misalnya dia korban kecelakaan atau apa. Itu kan jinnya menyerupai. Nah dia menjadi bentuk itu, tapi rata-rata tuh aku nggak terlalu takut. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena aku nggak ngerti bahasanya. Aku juga udah bingung. Iya kan? Kalau Jadi dia minta nakutin. tolong gitu gimana? Ya nggak tahu. Tetep nggak ngerti, ya udah aja berarti ya. Gitu. Cuma kalau di Jepang itu, kalian pernah tahu nggak sih dulu tuh terkenal di sana kayak hantu yang keluar dari toilet. Ya, Oh di- iya. Sadako. terus Miyako segala macamnya itu. Nah itu beneran ada karena di sana itu mereka mempercayai adanya kuil untuk membuang hantu jahat yang ada di rumah kita. Jadi kalau misalnya kamu rasa di rumah kamu ada yang nggak baik, kamu tinggal panggil dukun di sana, masukin hantunya ke boneka, nah bonekanya itu dikunci di kuil. Jadi memang mereka percaya akan hal itu di Jepang ya. Kalau di Serbia ganteng-ganteng banget. Gimana kalau next destination? Apa? Vampire itu real. Nah, jadi kalau vampire itu lebih ke orang yang memperdalam ilmu, yang dia tuh percaya kalau tidak boleh makan makanan normal kayak kita. Jadi minumnya tuh minum darah binatang. Kalau kata kita tuh mungkin lebih terkenal kayak kuyang. Pernah denger gak kuyang? Oh, iya. Kuyang tuh kan yang Kuyang. lehernya terbang sama Cantik isi. tapi ya kuyang tuh ya. Itu kamu sayang. Kuyang yang serem itu loh yang terbang-terbang. Yang Itu ada- Kuyang bukannya cantik tapi dia ada organnya ya? Iya. Kuyang Bener. cantik Tapi gak nggak sih? cantik. Kuyang di mana letak kamu lihat? Nah itu kuyang. Mungkin kamu ngelihat itu kuyang abis keluar dari salon. Oh mungkin ya habis retouch kali Iya, ya. Rambutnya kan bener. panjang ya kuyang ya? Iya, karena kuyang itu biasanya orang yang memperdalam ilmu yang tubuhnya itu masih bisa dikendalikan oleh manusia. Kuyang itu adalah ilmu yang bisa dipelajari. Jadi di beberapa daerah itu orang tuh udah kayak hal-hal biasa kalau mereka ngelihat ada kepala terbang berupa seperti jenis kayak banaspati, api dan lain-lain itu udah tahu pasti itu adalah orang yang memperdalam ilmu. Nah di Serbia atau di Eropa itu tuh orang yang dia tuh merasa kalau umurnya tuh harus lebih lama gitu dari manusia pada umumnya dengan cara minum darah hewan, tapi bukan manusia sebenarnya dulu. Tapi taringnya real, ada taring. Iya, emang. Tapi kan sebenarnya kalau taring masing-masing manusia sebenarnya kita tuh punya gigi taring kan, gitu. Nggak yang seserem itu. Ada Bu satu Bu. Apa? Temen saya mau nanya. Gua aja ngacung nggak usah lu. Paling serem di daerah mana itu, Mbak? Mbak, Apa? Negara mana? negara. Iya, paling serem yang yang ibu paling kayaknya ini negara paling serem nih hantunya di mana? Apakah Uganda apa gitu? Enggak dong. Paling serem tetap Indonesia sih. Indonesia daerah spesifik Bali. Oh Bali sih. Oh my god. Kalau Karena mana? kayak Kenapa sih harus kaget gitu? Iya. Jangan takut dong. Oh. Leak gitu ya. Iya, karena sebenarnya bukan serem daerahnya ya, tapi karena memang ketika kepercayaan kita bangun dan makin percaya dan kita harus menghargai itu, ketika kita terlalu santai lebih mudah untuk ketempelan. Makanya kalau di Bali itu kan dibilang ya ada banyak banget kayak sesajen yang ditaruh. Itu kan kepercayaan memang untuk menghindari bala dari masing-masing tempat. Tapi kalau kita nggak sengaja tendang, alangkah baiknya kita rapihin lagi. Karena kalau kita bodoh amat banget bisa jadi ketempelan atau drop. Bener sih itu real. Nah, Bu, saya mau Apa nanya nih? nih. Kan tadi ada sempet cerita tentang ini, pas Teman masa kecil, kecil. katanya Ibu Frisly ini suka main sama Hantu. Iya. Nah, boleh ceritain nggak sih tentang teman masa kecilnya Ini ini? ceritain dikit dong, Ya. penasaran. Jadi Biar Salah. serem, biar serem, Bu. oh iya. Biar serem, biar lebih gelap gitu ya. Hidup gitu ya. Kirain yang minta dimatiin semuanya. Enggak, itu. Oh, boleh Saya paling sih, Bu. belakang nih masalahnya. Boleh sih Bu. Jangan. Udah ini aja. Jadi kalau teman kecilku ini Kepencet, Bu, maaf. Nah, Iceng. Iceng ya nih. Icem. jadi kalau teman kecilku itu namanya tuh Marsha, tapi Marsha itu karena aku yang ngasih nama. Nama aslinya tuh Sabine Marci Petra. Gimana? Belanda ya, Bu? Ya, Belanda.
Dia Sabine Marce Petra. Memang dari kecil aku udah berteman sama dia dan menganggap dia ya kayak normally kayak teman kita biasa aja. Cerita sama dia, tidak menganggap dia serem. Cuma memang dia pun mengakui bahwa dia itu adalah jin yang menjadi si sosok anak kecil itu yang meninggal karena dibunuh sama papanya sendiri. Iya, nah dia tuh dari dulu sampai sekarang masih terus nemenin aku. Till drop. Gendong. Iya, sampai hari ini masih. Lagi duduk kan nemenin itu siapa muridnya yang Komeng. Komeng. Dia kenapa Bu? Kenapa Masih dia? aja jangan kemana-mana. Kenapa dia? Boleh ditanyain nggak? Kenapa dia pilihnya sama Komeng? Iya. kalau yang aku lihat sih lebih ke makhluk halus kayaknya sungkan deh kalau ketemu dia. Pantas Bu, tadi si Komeng bilang dia nggak takut gitu-gituan. Ternyata ini rajanya. Ternyata ya. Tapi si Marsha suka nggak sama suasana Kayak gini. murid-murid dan guru di sini? Iya. Suka-suka aja sih, bahkan dia tuh lebih seneng buat keliling. Dan kalau Marsha ini memang usil, jadi dia tuh lebih suka, dia tuh gak nyeremin menurut aku Iya, ya. iya, iya. Karena dia tuh ketika dia masuk, dia tuh akan interaksi sama kita. Dan mungkin Marsha juga Nggak ada. Nggak Beb. Tidak sama. Ini porsi gue nih makan aja. Tapi itu beneran gak sih Bel? Barusan? Serius gak sih Bel? Enggak dong. Gue takut Enggak. Enggak. Tapi Iya, Marsha. kalau Marsha tuh nggak ngeganggu sama sekali, karena memang dia pun dari dulu tidak pernah aku kasih sesajen, tidak pernah aku janjikan sesuatu. Cuma dia punya cerita hidup tuh yang lumayan tragis. Kenapa aku kira kamu nangis? Enggak. Emang itu konsepnya aja ya. Makannya apa Kak Marsha? Hah? Kan hantu nggak makan, Bel. Nggak makan. Mbak, boleh diceritain nggak si Marsha kenapa sih? Meninggalnya. Dia nggak nyimak Bu. Oke, kita iya. lanjut aja. Ceritain. Oh, udah ceritain ya? Enggak, tadi tuh kamu kesurupan ya? Baru bangun, baru sadar. Udah segmen berapa nih? Marsha tuh meninggalnya, jadi papanya itu kebetulan memang Belanda, asli Belanda yang memang menjajah negara kita, tapi dia adalah sosok yang baik. Jadi dulu tuh nggak semua orang Belanda itu jahat sama kita. Jadi ada yang ketika dia mempunyai perkebunan, orang-orang kita pribumi itu disuruh untuk bekerja dan disekolahkan. Salah satunya itu adalah ibunya Marsha, mamanya tuh nikah sama papanya, punya anak Marsha, dan Marsha ini meninggal karena jadi zaman dulu mungkin ya, aku juga nggak ngerti, tapi mungkin orang-orang Belanda itu punya tingkat kedudukan yang jauh banget di atas dari pribumi. Mereka mendapatkan fasilitas tuh yang kayak Maaf, anak saya emang suka belum nyusui ya. Masih ini. Anak saya kalau kelaparan emang suka begitu. Oh kamu ya. Gak bisa DBS di sini dong. Bu, tolong buka deh Bu isinya. Yang benar ini bisa dibuka. Itu ada bukanya. Gimana cara bukanya? Enggak Bu, itu bukan guling ah. Kirain beneran bisa dibuka. Tapi aku beneran penasaran sama Marsha loh. Kalau Marsha tuh emang jadi papanya Belanda, mamanya Indonesia, dan dia meninggal karena dia tuh menyelamatkan mamanya yang selalu sering banget dipukulin sama papanya. Jadi mungkin karena papanya pengaruh alkohol dan lain-lain, dia nggak sadar yang ditusuk tuh memang anaknya sendiri, dia habisin. Dan ada jin pada saat itu karena memang dari zaman dulu, dari zaman kerajaan pun di negara kita ya memang perangnya itu perang ilmu Iya, antara bener. kerajaan. Tapi kamu sayang nggak sama Marsha? Aku Sayang. dong, sayang sama Marsha walaupun dia hantu dan dia udah nggak bernafas lagi. Tapi Bu, sayang apa lebih tuh? baik temenan sama orang atau sama hantu Bu? Hantu. Bener? Iya, karena kalau orang tuh kan bisa cepu. Pinjam duit ya? Pinjam duit. Baik tuh pas minjem duit. Iya. Di blok. Ya Allah curhat. Nah, apalagi kalau kayak mantan. Waduh Bu, Iya sih. ngomong. Ya, jadi gini Bu. Oh, mantan ibu suka minjem duit ya? Itu mah mantan saya yang udah jauh banget. Oh, udah pas lama. SMP kan? Oh, yang enggak juga dong, tapi udah lama banget Pasti kalau belain nggak lo salah. barusan bilang aja iya. Oh iya. Makasih ya. Tapi ya itu mantannya jauh lah ya. Di luar kota kalau nggak salah sih. Iya, nggak usah Kenapa? dibahas. Lanjut terus. Orang Bandung ya Bu? Waduh. Tadi katanya jangan bahas. Kalau gitu kan dari tadi. Tadi aja iya. Lanjut deh Bu. Iya. Nih. Jadi ya tadi saya nyeritain apa ya? Bu? Pengalihan isu. Iya. Jadi gini. Katanya nama mantannya udah turun. Meng, gue baru mau nyapu, Meng. Di bahasa ini nyapunya gimana? Enggak apa-apa. Aman soalnya
biasa aja. Dia biasa aku aja. sorry, karena waktu pada saat aku pacaran itu dia temen aku. Iya, dia sahabat aku. Jadi cerita doang. Cerita. Iya. Nah, Boleh next? Boleh. Iya, Jadi gini ya, biarkan saya menyapu dulu. Jadi Boleh, gini, Ibu Frisli. Ibu apa pertanyaannya? Ibu lebih pilih jadi indigo atau enggak gitu Ya, sebenarnya? Oke, kalau sekarang sebenarnya aku udah terima aja sih indigo karena sebenarnya indigo itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Selagi tidak menyalahi agama, aku juga tidak merugikan orang lain, aku tidak memanfaatkan mereka untuk hal yang negatif. Jadi aku fine-fine aja gitu. Karena banyak hal yang ternyata bisa dibantu sama hal kepekaan yang seperti ini. Gitu. Oke. Contohnya yang kesurupan masal itu ya. Iya. Iya, kesurupan masal. Nah, apa? Oke nih, last question Bu. Menurut Oke. Ibu, jadi apakah kita ngebahas hari ini kelas kita akan aman Bu? Atau gimana? Nah tapi jujur aja nih kayak Kenapa nih? di luar, kenapa? Enggak, ngantuk Bu. Itu itu Kenapa ya. Bu? Kenapa Bu? Kenapa teman kalian kayak gitu? Kayaknya di depan udah ada penunggu deh yang nunggu. Aku panggil dulu kali ya. Oh, iya, Aku iya. panggil. Tapi di Boleh. belakang kan Boleh. Perasaan di script dibilangnya jangan. Bu, jangan deh. Iya, aku panggil dulu ya. Oh jangan! Gak usah. Bu jangan, takut! Bu, bentar Bu. Meng, udah Meng. Oh iya. Bu takutnya nggak bisa balik lagi Meng, udah. Iya, udah. Saya ke sekolah samping dulu. Ya udah Bu, terima kasih Makasih ya ya, Bu. sudah datang hari ini. Happy Happy birthday birthday. buat sama-sama ya. Hati-hati ya, hati-hati kamu takut ada yang nempelin yang Bu, saya ngantar istri dulu ya. Gak usah, Meng. Nggak usah.